Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan lanjut belajar Excel, lebih tepatnya itu dengan penyaringan data menggunakan filter, advanced filter, dan sortingan data ya menggunakan fungsi sort. Nah, mungkin nanti ada juga untuk pembahasan mengenai fasilitas subtotal dari harga ataupun suatu data yang sudah kita buat ya. Nah, contoh di sini saya sudah ada data ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada data yang belum beraturan ya. Di sini nomor urutnya udah acak-acakan. Nah, kalau misalnya kita mau mengurutkan data, itu bisa diakses melalui menu home, kemudian pilih sort and filter. Nah, pastikan nanti di bagian cells mana yang mau kalian pilih. Contoh saya mau urutkan berdasarkan di nomor ini ya. Nah, ada beberapa cara yang akan saya tunjukkan juga dengan errornya ya. Contoh di sini kalau misalkan kita langsung sorting datanya, kita pilih misalnya di baris ke nomor di sini, kita klik nih sort and filter, kemudian ada muncul yang namanya sort A to Z. Ini mengurutkan dari A ke Z dan Z to A, ataupun dari 1 ke 10, ataupun di sini kebalikannya 10 ke 1. Nah, kalau kita langsung klik saja di sort A to Z, maka dia akan muncul error. Kenapa error? Karena di sini ada baris yang pakai merge and center. Di sini terlihat ada 1, 2, kemudian 4 dan 5 ini juga di merge center. Kalaupun kita juga langsung klik di kolomnya itu di A, kita klik sort and filter, sort lagi, ini muncul seperti ini untuk pemberitahuan. Kalau di expand dia akan memperluas pencariannya ataupun untuk sortingannya, sedangkan untuk continue dia akan tetap di kolom ini. Nah, misalkan saya pilih expand selections, dia tidak akan jalan juga. Kenapa? Karena di sini sudah ada keterangannya. To do this, all the merge cells need to be at the same size. Jadi ukurannya, kemudian status merge-nya itu aktif atau tidak, itu perlu diperhatikan kalau menggunakan fungsi sort yang kita lakukan barusan tadi ya. Jadi bagaimana best practice ataupun cara terbaik untuk pengurutan data? Nah, caranya adalah kita blok dulu nih datanya ya. Blok bisa sampai sini atau bisa sampai akhir. Kemudian kita bisa lakukan yang namanya untuk penekanan tombol di keyboard ataupun langsung dari menunya ya. Nah, kalau misalnya mau cepat bisa tekan tombol Ctrl Shift L. Maka nanti dia akan ada penambahan tanda panah kecil di sini ya. Kalau kita klik dia akan muncul pilihan. Nah, kalaupun tidak mau pakai Ctrl Shift L, itu bisa diblok ya. Kemudian pilih di bagian data. Di sini ada yang namanya sort dan ini pemilihan di sini ya. Nah, kalau misalnya kita pilih sort, nanti dia akan mengurutkan data berdasarkan tertentu. Cuman ini tidak fleksibel. Tapi kalau kita pilih di bagian filter, maka dia bisa langsung muncul sama dengan tahapan Ctrl Shift L. Jadi terlihat di situ ya ada filter dalam kurung Ctrl Shift L. Jadi penambahan kombinasi di keyboard. Contoh kalau misalnya saya mau ngatur pengurutan nomor nih, saya klik nih di nomor sort smallest to largest, maka dia akan otomatis berubah. Begitu juga dengan bagian yang lain, dia menjadi patokan baris dari si nomor ini. Kemudian kalau misalnya saya mau mengurutkan berdasarkan kode menu, saya klik kode menu sort A to Z, maka dia akan berubah urutannya jadi MK1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita urutkan misalnya lagi dari jumlah ya, saya klik jumlah, saya pilih sort smallest to largest to smallest, maka dia akan berubah. Jadi filternya akan berubah di sini kalau kita sudah mengatur di auto sort largest to smallest-nya. Kemudian juga bisa kita atur untuk menampilkan tanggal transaksi misalnya di sini. Nah, jadi tanggal transaksi saya pilih untuk tanggal di sini tanggal berapa yang banyak ya? Tanggal 10 ya yang banyak ya. Saya klik tanggal 10. Jadi saya matikan semua dulu. Saya klik tanggal 10-nya saja, klik OK, maka dia akan tampil tanggal 10-nya. Begitu juga kemudian kalau misalnya kita mau istilahnya memberikan filter yang lain, mungkin apa ya selain dari sini, pengurutan nomor mungkin kita balikin saja ke largest to smallest. Oke, jadinya seperti ini. Paling tidak terlalu berpengaruh lah ya untuk di filter yang bagian sini. Oke, itu untuk sorting data berdasarkan filter. Nah, sekarang sudah begini, kita mau balikin lagi bagaimana caranya? Kita klik lagi nih di tanggal transaksi, kita klik di 2022, langsung muncul semua. Atau kita bisa clear filter from, maka dia akan muncul semua datanya ya. Oke, itu untuk sorting data dan filter data biasa. Nah,
Kemudian ada lagi yang namanya advanced filter. Nah, advanced filter itu pada dasarnya sama ataupun konsepnya itu sama dengan filter tadi ya. Nah, cuman dia lebih bisa lebih spesifik. Contoh kalau di advanced filtering saya coba buat satu keterangan dulu di sini ya, advanced filter. Saya buat di sini untuk penampilan datanya itu mengenai kode menu. Kemudian di sini kita mau nampilin lagi syaratnya itu adalah misalnya jumlah transaksi nah ya. Jadi kita samakan dengan nama kolomnya. Oke, selanjutnya kita masukin nih kode menu, kita masukin ke MK1 misalnya. MK1 jumlahnya itu misalnya saya mau lebih dari 20 misalnya ya. Lebih dari 20 letakkan di sini. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin kita bisa filter lagi di sini untuk ininya. Saya filter, Ctrl Shift L, saya urutkan berdasarkan contoh di MK1 berarti nama menu ya. Oke, di sini ada data ya. Kalau misalnya lebih dari 20 berarti si 15 ini nggak masuk ya. Oke, kita coba nih masukin. Klik menu sembarang saja di mana. Masuk ke menu data, pilih advance. Nah, kita pilih nih filter the list in place. Nah, kalau filter the list in place nanti dia akan menimpa data masternya. Maka kita ganti dulu ke copy to another location. Nah, untuk list range kita pilih nih. List range-nya ini adalah list yang dari nomor dari header kolomnya, tabelnya kita pilih sampai ke sini misalnya. Kriteria range syaratnya tadi kan adalah di sini nih. Nah, kalau sudah kita pilih copy to, mau letakkan di mana nih? Saya meletakkan di L4 ya. Jadi saya klik saja di sini, jadi set L4, kemudian klik tombol OK. Kalau misalnya unique record only, maka yang tampil akan cuma satu berdasarkan per data yang tampil. Jadi dia sifatnya unik. Nah, kalau sudah klik tombol OK. Nah, nanti dia tampil nih. Jadi dia sudah ada ya nomor 3 sama 13 ya. Betul di sini ada yang 22 nih. Itu syaratnya. Kalaupun nanti ada penambahan filter custom lagi, advanced filter yang lebih banyak, itu tinggal dimasukin saja tuh kriterianya seperti itu. Kalau misalkan mau lebih simpel ya bisa kita lakukan yang namanya filter tadi ya, Ctrl Shift L. Nah, kemudian kita atur nih. Ini kita sort lagi. Kita pilih misalnya mau nampilin kode menu di sini. Pilih yang misalnya MK1 saja. Oke, ditampil. Kemudian kita mau cari yang jumlahnya itu misalnya lebih dari number filters ya. Greater than lebih dari 20 misalnya. Kita klik OK, maka dia juga akan tampil di sini. Jadi pada dasarnya sih sama saja dengan ada yang di advanced filter ya. Mungkin ini akan lebih kompleks kalau misalkan teman-teman mulai sudah banyak kolomnya ataupun datanya ya. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung pakai yang filter yang sudah menjadi bawaan dari Excel, karena selain kita nggak perlu pusing ya, kita bisa pilih nih, banyak nih pilihannya. Saya clear lagi ya, saya clear lagi. Oke, ini udah bisa kita buat untuk pembuatan advanced filter. Nah, kita lihat ya di bagian bawah sini saya udah pernah buat untuk rumus penjumlahan dari total penjualan bersih. Di sini pakai sum ya. Cuman di sini kendalanya kalau misalnya kita lakukan filter data, misalnya kalau saya klik jumlah, saya mau pilih cuma di angka 20, maka dia hilang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia tidak hilang penjumlahannya? Oleh sebab itu kita perlu pakai yang namanya rumus subtotal. Nah, subtotal kita masukin nih, kalau kita mau nambah pilih yang 9 titik koma, kemudian kita pilih salesnya ya. Nah, enter, maka dia akan tampil seperti ini. Sekarang kita coba, kita pilih untuk yang jumlah tadi misalnya yang 15, klik OK. Maka dia akan tetap ada di sini. Jadi dia sifatnya fleksibel ataupun dinamis ya kalau kita pakai rumus si subtotal ini. Nah, misalkan lagi saya balikin filternya ke umum, saya pilih untuk tanggal transaksi misalnya dari tanggal 7 sampai ke 14 misalnya ya, seperti ini. Nah, jadi akan tampil lagi nih seperti ini. Jadi dengan adanya si rumus subtotal itu udah sangat enak kita untuk menampilkan datanya. Ini salah satu untuk penggunaan subtotal. Nah, oke, saya balikin lagi seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya? Ada cara lain yang bisa kita
fleksibel lagi ya subtotalnya. Nah, caranya adalah kita pakai rumus yang memang dari yang ada di data ya. Tadi kan kita kita ketik secara manual ya. Nah, kita bisa pakai nih subtotal yang ada di atas ini. Jadi masuk ke menu data, ada pilihan menu subtotal. Nah, di sini ada keterangan nih Microsoft Excel karena terman bla bla bla. Ini karena kita belum pilih ya. Nah, ini bisa diokekan saja. Nah, kemudian kita pilih nih data mana yang mau kita jumlahkan secara otomatis. Berdasarkan nanti ada juga untuk groupingnya ya ataupun pengelompokannya. Misalnya kalau kita manual lagi ganti tabel seperti ini, kita pilih subtotal, dia masih juga muncul, nggak masalah, kita klik OK saja. Nah, sekarang ada namanya add each change in. Nah, saya mau grouping itu penjumlahannya berdasarkan apa nih? Saya mau berdasarkan misalnya nama menu ya. Jadi nanti setiap ada nama menu, contoh di sini ada pempek dos ya. Nah, ini kalau kita lihat total penjualan bersih 198,90, ada 2. Kemudian 74,925 ada 2. Nanti totalnya berapa? Otomatis nanti ada di bagian bawah, bukan di subtotal paling bawah seperti ini ya. Caranya adalah kita pilih nih, di sini kita ganti menjadi groupingnya adalah di nama menu. Nah, kalau sudah, untuk use functionnya kita pakai sum ya, karena kita mau menambahkan data. Kemudian kolom mana saja yang mau kita tambahkan? Ada di sini yang namanya harga modal, jumlah, kemudian harga jual dan seterusnya ya. Kalau mau misalnya menambahkan lagi untuk harga modal ya boleh saja. Oke, ini sudah. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, nanti dia otomatis menambahkan nih pempek dos total, pempek kapal selam total seperti ini ya. Dia sudah langsung otomatis tertambah. Nah, ini di total penjualan bersih saya lupa masukin. Kita ulangin lagi, kita blok, pilih subtotal, klik OK. Di sini belum saya masukin. Oke, ini sudah. Nama menu ganti menjadi oke, nama menu benar ya, nama menu, klik OK. Nah, dia sudah muncul nih. PMP total, jumlah harga modalnya berapa, jumlah penjualannya berapa, harga jual totalnya berapa, total penjualan berapa, diskon, dan total penjualan bersihnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sehingga nanti di bagian paling bawah itu ada namanya grand total. Nah, bagi bagian sini kita nggak perlu lagi, karena secara default ataupun secara bawaan ketika kita menggunakan fungsi subtotal tadi dari menu data, dia sudah menambahkan sendiri grand totalnya seperti ini. Nah, ini juga kita misalkan mau menyembunyikan untuk yang pempek des total. Saya klik nih di tanda minus sebelah kiri sini, maka dia akan tersembunyi. Klik lagi yang lain. Nah, jadi seperti ini bisa lebih dinamis ya. Jadi bisa langsung tahu nih total pempek berapa, terus yang pempek dos berapa, kapal selam berapa, dan seterusnya. Nah, inilah untuk penjelasan tutorial mengenai bagaimana cara menyaring data menggunakan filter, advanced filter, sorting data, dan subtotal suatu data yang sudah kita punya di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.